Apakah keselamatan orang pilihan yang dijamin dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dapat hilang dan dibatalkan? Jawabannya tentu tidak. Keselamatan ditetapkan di dalam kekekalan bagi umat pilihan. Saya ulangi, keselamatan ditetapkan di dalam kekekalan bagi umat pilihan sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan setiap yang ada ini ada di sepanjang sejarah, dari mulai awal sampai nanti akhirnya, Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus telah menetapkan di dalam konteks penebusannya siapa yang diselamatkan. Kita memang tidak pernah diberikan data, informasi, siapa yang telah ditetapkan, ditulis dalam kitab kehidupan, lalu diberikan kepada kita. Tetapi kita percaya dan kita yakin bahwa sepanjang sejarah manusia, mulai dari yang namanya Adam sampai akhir zaman, ada orang-orang yang telah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan, lalu dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepadanya. Yang kedua, karena yang menjamin dan yang memeteraikan itu adalah pribadi Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang untuk percaya kepada Kristus, beriman, menerapkan karya Kristus pada orang itu, maka Roh Kudus adalah pribadi yang jaminannya tetap, tidak berubah, kekal, sempurna. Mengapa? Ini dikaitkan dengan Roh Kudus adalah pribadi yang tidak berubah di dalam keputusannya, di dalam pelaksanaan penerapan karya Kristus, sehingga tidak ada kehilangan keselamatan atau keselamatan dibatalkan. Kelanjutan dari pertanyaan ini, bagaimana kalau ada orang-orang yang mengaku percaya lalu sebelum dia melakukan atau berhadapan dengan perbuatan yang baik, dia ternyata dipanggil Tuhan, meninggal. Padahal hidupnya tidak sempurna. Padahal masih ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Mungkin terhadap diri, terhadap sesama, keluarga, kerabat, saudara, atau apapun. Kita harus ingat bahwa penebusan Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, penebusan yang sempurna, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah mati bagi kita. Dan kematian Kristus adalah kematian yang mematikan dosa. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang memberi hidup. Dan Roh Kudus yang menerapkan itu. Jadi pribadi ini tentu adalah yang kekal. Maka ketetapannya kekal. Maka keselamatan yang dikaruniakan kepada kita itu kekal. Bukti dan buah daripada orang yang diselamatkan yaitu buah Roh Kudus. Dan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus sebagai saksi Kristus. Jadi ini bukan bicara beragama, tapi beriman. Karena itu orang-orang pilihan ini tidak akan kehilangan keselamatan. Dan keselamatan tidak dibatalkan karena keselamatan bukan karena saya percaya, tapi karena Allah beranugerah. Anugerah Allah itulah yang diterapkan Roh Kudus di dalam hati kita sehingga saya berespon. Respon saya pun itu karena Roh Kudus. Jadi namanya from grace to grace, dari anugerah kepada anugerah. Dan kalau saya dan Bapak, Ibu, Saudara bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, mengelola bumi, bekerja dengan keras, mendapatkan rezeki, berbagi dengan sesama, semua yang kita kerjakan itu berdasarkan anugerah dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Di dalamnya tentu kita menikmati segala berkat. Dan kita mungkin tidak sempurna, pasti. Karena nanti kesempurnaan diberikan pada hari kebangkitan ketika Kristus datang kembali kedua kali. Seperti Kristus naik ke surga setelah menyelesaikan penebusan, Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menopang, memelihara, menjaga kita, berdoa syafaat kepada kita, menyediakan tempat bagi kita, Dia membela kita dan nanti akan datang. Pada waktu datang, kita akan mendapatkan kesempurnaan itu. Jadi sekarang memang sudah already keselamatan yang dijamin oleh Roh Kudus itu, tetapi not yet. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku percaya tapi hidupnya tidak beres? Ada beberapa kemungkinan.
Kemungkinan pertama, orang itu sebenarnya beragama tapi belum beriman. Yang kedua, orang itu kemungkinan terhisap bukan di dalam orang pilihan. Yang ketiga, orang itu berarti sedang melakukan kedukaan terhadap Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditegur oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kalau ditegur oleh orang-orang di sekitar kita untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan dan kita hidup kudus, hidup adil, hidup benar, kita bertobat. Jangan tunda, jangan buka ruang atau celah untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Mari kita kerjakan keselamatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu, yang dimeteraikan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah itu atau membiarkan itu seperti tidak ada maknanya. Ini hal yang penting.